Hari ini Rabu 25 November 2020, kita mengharapkan nanti akan menjadi hari bersejarah di Mongklai. Nanti setiap tahun akan merayakan wedding anniversary, perayaan hari perkawinan. Semoga nanti pokoknya langgeng, berbahagia, nenek dan maut memisahkan. Saranam, Gacchami, Dhammam, Saranam, Gacchami, Sangham, Saranam, Gacchami, Dutiyampi, Buddham, Saranam, Gacchami, Dutiyampi, Dhammam, Saranam, Gacchami, Dutiyampi, Sangham, Saranam, Gacchami, Tatiyampi, Buddham, Saranam, Gacchami, Tatiyampi, Dhammam, Saranam, Gacchami, Tatiyampi,
buat untuk orang lain pamrih sedikit, nanti ketika meninggal bisa masuk ke alam dewa. Gitu. Dewa itu orang kekal? Tidak. Dewa itu sama belum pada kehidupan yang melihat wah gembira. Tapi di alam dewa itu memang kegembiraannya penuh. Tidak di dalam manusia ada hari ini baru ketawa bentar, kita nangis, bisa kecewa, bisa sana itu panjang kebahagiaannya. Apa yang mereka inginkan bisa muncul tanpa perlu bersusah payah, muncul seketika. Itu adalah kenikmatan yang diperoleh dari kebajikan-kebajikan yang mereka lakukan di alam manusia. Nanti di Buddha itu yang kenal loba, dosa, moha. Nah, seperti itu avidya, kita awijanya berbeda. Karena Buddha sebelum menjadi seorang Buddha mengajarkan, nanti disebut membuat agama Buddha, dan juga adalah seorang Hindu berkasta ksatria di India. Makanya ajarannya persis, jadinya ada loba, dosa, moha. Hidup ini adalah samsara, perjalanan panjang. Pokoknya dari mana munculnya mulai kehidupan ini kita tidak paham, tapi kita terkungkung oleh ketidakkekalan. Pokoknya ada lahir, ujungnya kematian nanti terakhirnya. Berkembang, tua, mati. Kalau bisa nanti lahir di alam dewa, di alam mantu muncul, tidak perlu lahir, muncul aja spontan, kita mati dan langsung muncul. Ada perubahan, banyak. Ada yang terus abadi gitu. Makanya kita dalam samsara ini harus terus memahami samsara ini, memahami kehidupan. Kita akan paham, oh loba, oh marah, oh benci, oh bodoh, terus saja lahir gak tahu apa-apa, berkembang, menyukai, melekat, dengan terus keserakahan kita berkembang. Karena kita memang lahir di dunia ini dengan terkungkung. Mata sukanya nikmat, telinga sukanya kenikmatan. Asal sudah nikmat, kita ingin terus memegangnya, merengkuhnya, melekatinya. Itulah juga dibawakan dalam pahami ini. Nah, hidup itu adalah perubahan. Apa yang menyenangkan tidak selamanya menyenangkan saat ini, beberapa menit bisa tidak menyenangkan. Dengar pujian gembira, berapa saat kemudian ada yang menghardik, mengumpat, stres. Itulah kehidupan. Karena dalam mengajarkan pahami. Nanti ujungnya kebahagiaan ini juga keterbatasan kematian. Ya, apa yang menguraikan jadinya Hindu dan Buddha itu tidak berbeda jauh. Kita akan paham hidup ini samsara, berkelanjutan. Kondisi yang kita nikmati saat ini ada kehidupan di masa lalu yang melatari. Dalam tubuh jadilah orang yang baik. Karena ketika hari kita sudah mendapatkan berkah-berkah ketika kita lahir cantik, ganteng, memiliki harta yang cukup, kerja dikit bisa disimpan. Itu artinya berkah di masa lalu yang hadir saat ini. Karena banyak orang yang lahir jelek, lahir cacat, lahir miskin. Kenapa? Karena di masa lalu dia tidak memikul hal-hal baik, tidak mengendalikan diri. Yang tahan itu teruslah mengendalikan diri. Mulai hari ini kita mengendalikan diri, berbuat baik, ke masa depan akan terus bertambah baik. Ke masa yang akan datang terus bertambah baik. Ya, yang nanti akan dilengkapi dengan surat di sini. Karena pada minggu kita akan kembali ke ritual pokok, yaitu ritual pemberkatan nikah. Nanti ada yang mohon bertanya dan dijawab. Ya. Tantri Mindrawan, dikenal Abeng, 5D Dwi Setia Jayanti. Nah, Jayanti. Hadir di tempat ini ada yang ngancam, yang maksa, ada Abeng? Ada yang ngancam begini? Tidak mati. Abeng bersedia terima kasih sebagai segangsah ritual agama Buddha. Jayanti bersedia terima Abeng sebagai suami yang sah ritual agama Buddha. Ya, manis kebiasaannya, makasih. Jadinya kita apply telah menyatakan pada paksaan. Keduanya bersedia dari suami istri untuk satu wanita akan melaksanakan pemberkatan ini.
tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya mohon pada semua yang hadir di sini Pada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa saya Tantri Mindrawan bahwa saya Tantri Mindrawan telah mempersunting Madewi Setia Jayanti telah mempersunting Dewi Setia Jayanti menjadi istri saya yang sah. menjadi istri saya yang sah. Saya bertekad akan melindungi, mencintai, dan memperhatikan istri saya dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Sang Wiratana selalu menerangi jalan kehidupan saya. Sadu. Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa saya Nimade Dwi Setia Jayanti telah menerima Tantri Mindrawan menjadi suami saya yang sah. Saya bertekad akan selalu setia, mencintai, dan memperhatikan suami saya dengan sungguh-sungguh dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Sang Tri Ratna selalu menerangi jalan kehidupan saya. Sadu, sadu, sadu. Keluarga besar ini tidak ada negara, tapi Tuhan jaga hubungan ini, maka dua keluarga besar akan seperti yang saudara bahkan kadang-kadang lebih eratnya dibanding saudara kami. Ini kira cinta kalian jaga dengan baik, semoga selalu hadir.
banyak Tuhan yang mencipta, perintah Tuhan, harus membela agama, harus membela Tuhan. Nanti kita akan menjadi orang yang marah karena Tuhan, orang yang dendam karena Tuhan. Tuhan katanya maha kuasa tapi perlu dibela. Itu kadang-kadang ketika ajaran agama, hanya dengan memeluk agama A dapat surga, yang memeluk agama B dapat surga, saling berbeda jalannya. Memeluk agama B dapat surga, saling berbeda jalannya. Harus percaya B baru dapat surga, harus percaya A baru dapat surga, tapi mereka klaim dapat surga. Karena kita yang mengenal Dharma, kita tahu hidup kita adalah ketidaktahuan. Kenapa kita hadir? Karena muncul konsep-konsep dalam pikiran kita itu yang disebut moha, imajinasi, bayangan-bayangan, terasa nikmat hidup, kalau ada itu nikmat. Karena setiap kehadiran kita ini tidak kekal. Setelah kita hadir tidak kekal, kita merindukan hal yang kekal. Dan untuk mendapatkan yang kekal itu kita rela mencaci maki, berperang untuk mendapatkan janji kekal. Itu yang tahu hidup ini perjalanan panjang, kita tentu mengevaluasi diri kita, tidak akan mengurusi orang lain. Kita akan mencari orang-orang yang seide. Karena hitam ini. Makanya nanti yang mengenal Dharma itu tidak akan pernah Dharma itu besar penganutnya. Karena tidak ada janji-janji surga, tidak ada janji-janji pengampunan. Anda bertanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Untuk bisa menghindari hal buruk yang Anda alami, Anda harus berhenti berbuat buruk, menambah kebaikan. Itu jalan sesuatunya. Tapi nanti dengan kita terus melakukan hal baik, makin banyak komunitas yang kita ajarkan kebaikan, kebaikan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Dan paham itu kita harus mengevaluasi diri. Kerapahan muncul, kendalikan. Kesedihan muncul, kendalikan. Dan kita akan dapatkan pengetahuan. Oh, begini, kendalikan. Kita akan tahu dari mana datangnya cinta, juga tidak akan bisa terbebas dari masa lampau terhubung. Ya. Kenapa saya begini? Ada masa lampau dan masa kini sangat dominan. Jangan juga terlalu, wah masa lampau saya begitu hebat. Sekarang kita lalai menjaganya, maka masa depan kita akan menjadi tidak baik. Walaupun masa lampau demikian hebatnya, masa kini tidak dijaga. Sama aja orang sekarang kaya raya, ganteng, cantik, wajahnya demikian harmonis, narkoba disentuh, udah jangan ngarap lagi masa depan yang cerah, tidak akan ada itu. Lama orang apa yang punya umur, pembrodo, trek-trekan, terak dari rokat, ketahuan terak itu nggak jadi punya umur. Masa kini adalah sangat penting. Jadi ketika memiliki wajah rupawan, memiliki jasa kebajikan yang banyak di masa lampau, perlu kerja dikit, bisa disimpan. Itulah hal yang positif yang bisa kita akan pakai untuk mengembangkan diri lebih jauh, karena kita bisa berbuat baik, kita bisa menolong, kita bisa menjamu orang-orang, yang akan menjadi benih-benih ke masa depan yang baik. Syukuri kalau baik itu hadir dan selalu termotivasi untuk terus mengembangkannya, mengembangkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, ini dari mana datangnya cinta, dari masa lampau juga. Makanya hati tertarik dengan apa? Ada ikatan, pokoknya begitu ketemu, senang, dekat, klop. Ya, orang menjaga. Tidak gampang loh, kalau kita menakut-nakuti, tapi tidak gampang. Banyak benturan-benturan, sifat yang berbeda, didikan keluarga yang berbeda, budaya berbeda. Harus terus diusahakan untuk ketemu. Pokoknya seperti orang berselancar itu, ombak datang gimana ngelok gimana, pokoknya biar indah yang harmonis. Ketika satu pasangan kita marah, satu harus sabar. Jangan menit marah diradak dengan marah. Satu lagi lelah, satu harus bertahan. Kebahagiaan akan hadir dengan kita saling pintar, yang ngayun itu harus cinta. Dan yang terpenting cinta itu harus hadir.
Kita makhluk egois, selalu mementingkan diri sendiri. Hadirnya cinta akan membuat kita mudah untuk menghilangkan keegoisan itu. Biasanya aku, diriku, kita yang mungkin jadi pusat perhatian. Adanya cinta, kita akan merubah perhatian kita bukan lagi diri kita, bukan aku lagi, tapi dirinya. Cinta itu mudah berbagi. Cinta itu mudah memberi. Cinta itu mudah memaafkan, harus praktekkan. Asal masih mementingkan diri sendiri, diragukan cintanya ngapain kita nggak tahu berarti ya. Nah, harus ada perubahan. Dan terbaik itu ketika kita berlatih terus. Yang terpenting itu harus ada ingin memberi. Ada pokoknya Abel bagaimana caranya membuat Yanti pokoknya selalu tersenyum karena pemberian ada pemberian senyum, pemberian hadiah, pemberian perhatian. Demikian juga Yanti teruslah memberi, bukan lagi apa yang akan saya dapat ya, apa yang akan saya peroleh ya, kok saya nggak dapat ini ya. Kalau ada pertanyaannya itu nanti problem rumah tangga. Ada yang begitu, kok saya ingin ini dari Yanti ya. Bukan lagi mendapat fokusnya, tapi latihan untuk terus memberi. Nah, itu adalah udah disebut dana, punya. Nanti selama kayak punya itu selalu itu dalam masa budaya punya, jasa kebajikan, dana, kedermawanan. Nah, semoga dengan terus kita ingin memberi, rumah tangga akan jadi indah. Semestanya ada hukum ketika memberi, tidak akan hilang itu, pokoknya lepas, nanti dia akan balik lagi lebih banyak. Lepas, dia akan datang lebih banyak. Bayangkan nih, dalam satu rumah, dua orang ingin terus memberi. Nanti rumahnya akan berlimpah. Baik pradewa kan datang di rumah itu, karena senang dengan dana-dana yang terus berkembang, kedermawanan yang terus hadir. Jadi dengan ajaran umum kita praktekkan, hilangkan egoisme, hilangkan pokoknya hal-hal yang sakit, menjadilah isi going. Orang Jawa bilang itu cintai. Usah satu-satuan, pokoknya happy aja, tapi teruslah mengembangkan kebaikan. Ya, sadu. Terima kasih Mas, Anda harus tunas, semoga lebih kami lancar semua. Terima kasih juga untuk restoran. Yang belum, Bapak Yanti sedang belum mau berdoa, semoga nanti yang hadir dan mempunyai hal indah, kebahagiaan, semoga selalu berbahagia. Mas, tanya. Mari dengan berkat, saya berkat semuanya dari orang itu yang hadir.
the sunrise, I opened up my eyes, and at the first light, there you are, staring back at me with a heart so free, and I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor. Don't look back, we're on our way. Today is a good, good day. When I found you among the flowers blue, what a wild view. There you are, under the old oak tree, or somewhere across the sea. I just wanna be where you are. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure, dreaming up our greatest new endeavor. Dalam video reaction dari Abeng dan Yanti. Jadi langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia Barongsai Performance. In this moment I could stay forever, hold you in my heart just like a treasure. Untuk memenuhi undangan kedua mempelai yaitu Abeng dan Yanti. Perlu kiranya saya sampaikan di sini bahwa rangkaian upacara yang telah mereka berdua laksanakan antara lain mereka masing-masing telah menyelenggarakan upacara secara tradisi, kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan pernikahan di Wihara Dharmayana Kuta. Lalu pada malam ini diadakan resepsi pernikahannya. Demikian pada kesempatan yang berbahagia ini dari kedua mempelai yaitu Abeng dan Yanti beserta kedua keluarganya memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga mereka berdua tetap harmonis dan di dalam perjalanan hidup mereka menuju keluarga yang sejahtera dan bahagia bisa tercapai dengan sukses. Lalu sebagai akhir kata, kami sekali lagi atas nama keluarga, apabila di dalam rangkaian upacara maupun di dalam acara resepsi pada malam hari ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya, dari keluarga, dan terima kasih. Mungkin dari kakak kandung daripada Abeng ingin menyampaikan sepatah dua kata, kami persilakan. Sekian dari saya dan terima kasih. Yang kami hormati, sebelum saya memberikan dua patah kata untuk adik saya, izinkan saya mengucapkan pengenjali umat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Tania Dewi S.S. Tepar.
Saya adalah kakak kandung dari Tantri Mindrawan Eskong, kakak pertama. Kemudian Abeng ini ada kakak lagi, kakak yang kedua ada di Dubai, sedang meniti karir sebagai chef di Dubai, tidak bisa kemari karena COVID ini, tidak mendapatkan tiket untuk kesini. Jadi mohon maaf ya untuk Abeng sama Jayanti. Beliau mengucapkan selamat kepada Abeng dan Jayanti. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Margatan dari Tabanan, dari negara yang sudah datang memberikan dukungan dan doa restu kepada Abeng dan Jayanti, sehingga Abeng dan Jayanti sudah sah dan acaranya sudah berjalan lancar. Dan saya juga memberikan ucapan terima kasih kepada Margate dari Kintamani sudah memberikan doa restu juga, teman dan kerabat dari Abeng, kemudian keluarga besar dari Duistia Jayanti. Terima kasih atas doa dan dukungannya, kemudian teman dari Jayanti juga. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ada beberapa video. Video ini saya bikin dengan keluarga, spesial buat Abeng, surprise buat Abeng. Tunggu sebentar ya. Nah, ini untuk kakaknya Abeng yang kedua di Dubai. Hadir karena pandemi corona, jadi beberapa negara memang ketat dengan peraturan. Tapi di sini udah direstuin dan didoain semoga semuanya lancar, semoga bahagia. Buat Jayanti, welcome to our family. Pokoknya kami support. Ya, itu sekali lagi terima kasih kakak. Mungkin dari Abeng dan juga Yanti ini merupakan suatu bentuk cinta kakak dan juga keluarga ya. Ada yang mau disampaikan nggak sih? Kayak kakaknya udah berkaca-kaca ya melihat adik-adiknya. Ada yang mau disampaikan nggak? Banget sama kaknya, nggak nyangka ada surprise video ini. Lebih nggak nyangka lagi karena ada video dari Kak Lucy. Speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Terima kasih buat Jayanti sudah sayang sama Abeng, sudah 9 tahun berpacaran dengan Abeng dan menerima Abeng apa adanya. Sarannya Kak Nia sama Lucy, Abeng harus rukun, selalu menjaga komunikasi yang baik, libat dalam berumah tangga. Sekarang udah dewasa, sudah jenjangnya ke pernikahan, sudah berumah tangga, harus komunikasi yang paling utama ya, komunikasi dan selalu sayang keluarga ya, harus hormati keluarga besar Jayanti, keluarga besar dari Abeng, semuanya itu sarannya kakak buat Abeng sama Jayanti ya. Benar-benar bahagia banget hari ini buat Abeng dan Jayanti, dan almarhum papa pasti bangga banget sama Abeng karena Abeng bisa berbahagia seperti ini. Itu aja dari kami. Baik, mohon maaf ya Beng ya kalau ada salah dari Nia ya, dari kakakmu ya, dan Lucy juga mohon maaf nggak bisa hadir. Terima kasih kakak, Bapak setuju ya. Mungkin pada belum tahu gimana ceritanya Abeng dan Yanti bisa ketemu. Orang tuanya mungkin udah tahu belum ya bagaimana pertemuan dari kedua mempelai. Nah, sekarang kita akan tanyakan langsung. Mungkin dari siapa dulu yang mau menceritakan awal pertemuan Abeng? Oh Yanti, udah nyenggol-nyenggol gitu ya. Oke, silakan Yanti. Jadi kita itu satu sekolah di zaman SMK sebenarnya. Waktu pas kelas 1 nggak ada deket banget, cuma kayak sekedar tahu gitu doang. Nah pas kelas 2 itu kita ada event, terus sering rapat bareng gitu, terus kalau ternyata tiba-tiba dia naksir aja gitu sama saya. Nah dari sana dia mulai berdekat lagi sama dia. Dekatnya bulan bulan 8 tahunan. Baik, sudah 8 tahun menjalani hubungan, pacaran, dan akhirnya sekarang resmi menjadi suami istri ya. Gimana perasaannya Abeng? Ini dari tadi kayaknya malu-malu gitu ya. Emang tipikalnya malu-malu ya? Oke, kita tanyakan langsung ya, biar gak malu-malu. Ada teman-teman juga di depan, silakan. Gimana perasaannya hari ini dan gimana sih menurut Abeng sosok Yanti itu di mata Abeng? Suasananya senang. Udah inisial radio Pak. Kalau ada masuk saya pakai 2 chip kan. Saya menilai dia ya cantik,
rajin segala macam dan pokoknya paket komplit lah. Oke, terima kasih Abeng. Dari Yanti ada yang ingin disampaikan untuk suami tercinta, silakan. Ya mungkin udah sering mengatakan cinta di belakang, tapi sekarang di depan teman-teman, di depan keluarga, ada yang ingin disampaikan lagi nggak sih dari lubuk hati yang paling dalam? Nggak ada kata-kata khusus sih, mungkin karena udah lama bareng, terus juga udah sering mengucapkan kata-kata yang sama juga. Tapi gimana pun keadaan kamu, gimana pun kondisi kamu, aku akan tetap ada di samping kamu. Kita mengenal sekali lagi untuk Abeng dan Yanti. Oh, you love me, you love me. Why the hell would you love me? 'Cause I don't even love myself. Baby, the best part of me is you. Lately, everything's making sense too. Oh baby, I'm so in love with you. I overthink and still forget. I lose my phone and place my bets. And I never catch the train on time. Always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing. Selamat pastinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang pasti yang masih tetap menjadi yang terbaik dan tetap menjalani hidup yang lebih bahagia dari sebelumnya. Baby, the best part of me is you. Whoa, lately everything's making sense too. Baby, I'm so in love with you. I'm so